Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu kita hari ini 19 September 2021. Iya, selamat datang adik-adik. Adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya kabar adik-adik di rumah sehat dan luar biasa dong Mbak Ica. Iya dong, betul banget Mbak. Adik-adik di rumah pasti udah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan kan? Betul banget. Kalau gitu biar lebih semangat, Mbak Tata undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri yuk. Betul banget adik-adik. Nah, karena adik-adik udah siap, sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus dengan memuji nama Tuhan dari lagu Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, Mbak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menjaga kami semua dalam istirahat kami malam hari tadi. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Bapa yang boleh sertai setiap kami. Dan kami juga berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang hari ini masih lemah tubuh, sehingga tidak bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pulihkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus, haleluya, amin. Loh, Mbak Tata kenapa Mbak? Mbak Ica ngerasa nggak sih sekolah minggu kita hari ini sepi banget nih? Oh, Mbak Ica tahu. Pasti Mbak Tata sebel kan karena adik-adik di rumah sekolah minggunya kurang semangat. Oh, mungkin kali ya Mbak Ica, Mbak Tata denger-denger nih katanya adik-adik di rumah kalau mau sekolah minggu bangunnya susah banget. Betul nggak tuh adik-adik? Adik-adik nggak boleh gitu ya. Kalau kita mau sekolah minggu, kita harus semangat. Kalau papa atau mamanya bangunin, adik-adik nggak boleh males-malesan, nggak boleh cemberut, harus semangat, kan kita mau bertemu Tuhan Yesus. Betul banget tuh adik-adik. Jadi walaupun kita sekolah minggunya masih dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Jadi kalau dibangunin mama atau papanya harus langsung bangun, langsung melek ya. Nah, udah denger kan saran dari Mbak Tata tadi? Jadi mulai sekarang kalau mama papanya bangunin, kita harus semangat ya sekolah minggunya. Kita harus jadi anak Tuhan yang taat. Taat sama kayak lagu yang mau kita bawain setelah ini. T-A-A-T, taat. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Saya mau seperti
Adik-adik, sekarang kita mau ngumpulin persembahan dulu ya. Adik-adik boleh siapin persembahannya. Nanti kalau udah persembahannya boleh dititipin ke mama atau papanya ya. Nah, sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyikan lagi lagu dari Bawa Persembahan. Kita nyanyikan satu kali ya adik-adik. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kita dalam doa ya. Gimana sikap doanya tadi? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini Bapak untuk melaksanakan sekolah minggu kami. Ya Bapak, kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapak. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Bapak. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Mbak mau ajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Shalom adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Mas Kristomo. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Pada hari ini, tanggal 19 September 2021. Bagaimana tadi ibadah pembukaan kita pada hari ini? Harus tetap semangat ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengutus Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak apa yang dipelajari pada hari Minggu yang lalu? Tentang kisah Yunus. Nah adik-adik, pada hari Minggu ini kita masih akan mempelajari atau belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus. Nah hari ini judulnya adalah Pertobatan Niniwe, seperti yang ada dalam slide ini ya. Pada
pertobatan Niniwe yang terdapat dalam Yunus 3. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini, nah, Mas Tomo mau ceritakan dulu awal mulanya sebelum nanti kita membahas tentang pertobatan Niniwe. Slide yang berikutnya, ini dia. Nah, adik-adik, kisah Yunus dan Niniwe. Adik-adik, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ternyata Yunus mengingkari panggilan Tuhan tersebut untuk pergi ke Niniwe. Yunus diutus Tuhan, tetapi malah pergi ke Tarsis, berlayar ke Tarsis menggunakan kapal laut. Apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Ternyata Tuhan menghukum Yunus. Terjadi badai, adik-adik. Benar atau tidak? Seperti cerita yang minggu kemarin ya, minggu-minggu yang lalu. Dan ternyata Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Selama berapa hari? 3 hari, 3 malam. Setelah itu apa yang terjadi, adik-adik? Setelah itu Yunus bertobat dan meminta ampun dengan Tuhan. Dan ternyata adik-adik, Tuhan mengampuni Yunus. Nah, kemudian pada hari ini yang akan kita pelajari mengenai pertobatan Niniwe. Kisah pertobatan Niniwe. Slide yang berikut ini ya. Nah, kisah pertobatan Niniwe dimulai ketika Yunus kembali diutus Tuhan. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitab, judulnya nanti pertobatan Niniwe. Dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Nanti adik-adik boleh baca ya di rumah dengan papa dan mama adik-adik di rumah. Nah, Mas Tom akan lanjutkan. Ketika yang kedua kali Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, ternyata Yunus taat dan bahkan menyampaikan pesan kepada bangsa Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari lagi Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe. Kok bisa ya? Ternyata adik-adik, Niniwe itu jahat dan asing bagi Tuhan. Walaupun Niniwe itu adalah kota yang sangat mengagumkan. Sehingga Tuhan menghukum Niniwe untuk ditunggangbalikan atau dihancurkan. Namun apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata adik-adik, bangsa Niniwe atau orang Niniwe itu malah berbalik, percaya kepada Tuhan dan bertobat. Sehingga seperti slide ini, Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Nah adik-adik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Seperti tadi yang sudah adik-adik dengarkan ya, dari kakak-kakak adik-adik tadi ketika ibadah tadi, ada beberapa hal yang akan Mas Thomas sampaikan. Yang pertama, pada slide berikut ini. Yang pertama, milikilah kesungguhan hati. Wah, seperti orang Niniwe bertobat dengan hati yang bersungguh-sungguh. Adik-adik, kalau ditegur orang tua, diberikan nasihat, juga harus mau ya berubah dengan sepenuh hati atau hati yang bersungguh-sungguh. Contohnya nih, misalnya adik-adik itu malas belajar, ditegur sama orang tua, diberikan nasihat sama orang tua. Adik-adik harus memiliki hati yang bersungguh-sungguh. Kalau orang tua itu menegur, untuk adik-adik berubah menjadi yang lebih baik, belajar. Jadinya jangan lagi malas belajar.
Jadi adik-adik harus memiliki hati yang bersungguh-sungguh. Seperti bangsa Niniwe yang ditegur oleh Tuhan, bukan hanya ditegur tapi dihukum. Karena Tuhan tidak bisa lagi memaafkan bangsa Niniwe. Tetapi bangsa Niniwe berubah. Mereka memiliki hati yang bersungguh-sungguh. Mereka berpuasa adik-adik, memakai kain kabung. Bukan hanya rakyatnya, tapi juga rajanya sampai turun dari singgasana menemani rakyatnya untuk berpuasa, menandakan bahwa mereka memiliki hati yang bersungguh-sungguh. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, adik-adik, apa sih selanjutnya yang akan kita pelajari? Yang berikutnya adalah mau memperbaiki diri setelah menerima teguran. Adik-adik, kalau saja orang Niniwe tidak mau memperbaiki diri mereka, Tuhan pasti menghukum mereka. Tuhan memberi waktu 40 hari. Namun yang terjadi apa? Mereka mau memperbaiki diri. Dari raja, rakyat, sampai hewan-hewan ternak, seperti yang diceritakan dalam Alkitab tadi. Hewan ternak tidak diberi makan, mereka juga ikut berpuasa ternyata adik-adik. Ini menandakan bahwa mereka mau memperbaiki diri. Nah, adik-adik juga begitu ya, harus mau memperbaiki diri. Setelah orang tua menegur dan memberitahu kesalahan yang adik-adik perbuat. Jangan marah-marah adik-adik. Wah, jangan begitu ya, tidak boleh. Karena orang tua menegur kita karena punya tujuan yang baik. Nah, sehingga yang terakhir yang Mas Thomas sampaikan seperti slide berikut ini, milikilah hati yang terbuka untuk menerima teguran. Nah, adik-adik, ketika orang tua menegur kita, berarti orang tua mempunyai tujuan yang baik. Adik-adik jangan marah, adik-adik jangan kemudian nangis, atau adik-adik malah sebel, malah kecewa dengan orang tua adik-adik. Jangan ya adik-adik, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Pasti dalam setiap teguran itu punya manfaat yang baik untuk adik-adik. Contohnya tadi, ketika adik-adik malas belajar, orang tua menegur adik-adik. Adik-adik jangan sampai marah. Ya, adik-adik harus memiliki hati yang terbuka. Oh iya, hati yang terbuka itu apa sih? Hati yang terbuka itu adalah selalu senang dan bahagia. Jadi ketika adik-adik menerima teguran, adik-adik harus senang dan bahagia, karena teguran itu memiliki manfaat untuk adik-adik. Nanti kalau adik-adik disuruh belajar, nanti pasti adik-adik akan pintar ya. Pasti nanti dapat juara deh. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, milikilah ya hati yang terbuka. Ingat ya, milikilah hati yang terbuka. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab kita atau pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik semua mendengarkannya dengan baik dan tetaplah taat pada setiap teguran atau nasihat yang diberikan oleh orang tua kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menutup pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya kami memiliki kesungguhan hati, kami mau memperbaiki diri, dan yang terutama kami memiliki hati yang terbuka ketika orang tua menegur kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa orang tua kami mempunyai maksud yang baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami akan melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, terima kasih adik-adik. Happy Sunday.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya aktivitas kita pada hari ini nanti diikuti ya. Shalom. Hai, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Ibu Desi ulangi ya. Kalau Ibu Desi bilang apa kabarnya, jawab luar biasa, fantastis, yes. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Oke. Tadi ada yang ditegur nih ceritanya. Ditegur sama Mbak Ica sama Mbak Tata. Ditegur apa anak-anak? Oh, kalau pagi hari Minggu nggak mau bangun, bangunnya kesiangan, dibangunin marah, ngamuk, nangis. Ada yang seperti itu ya anak-anak sekolah Minggu Siloam. Gak boleh lagi ya. Kalau pagi hari Minggu harus semangat, harus ikut sekolah Minggu di YouTube GKSBS. Dan tetap semangat online, doain semoga kita bisa offline lagi sekolah Minggu seperti biasa. Tadi sudah dengerin firman Tuhan? Iya, sama Pak Tomo, firman Tuhannya sudah didengarkan. Semoga anak-anak mendapatkan intinya, sudah mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan Pak Tomo. Apa yang disampaikan Pak Tomo? Oh, anak-anak mau ditegur ya? Iya, anak-anak hatinya terbuka oleh teguran. Terbuka itu apa ya? Terbuka kayak pintu. Kalau terbuka jadi semuanya bisa masuk. Begitu juga hati anak-anak. Kalau hati-hati anak terbuka, ketika ditegur, menerima. Nah, anak-anak sebagai anak Tuhan, hari ini kita tidak akan penerapan untuk mengerjakan sesuatu. Kita nggak ada alat dan bahan. Hari ini Ibu Desi mau mengajak anak-anak untuk buat video. Video apa Ibu Desi? Nah, Ibu Desi sampaikan dulu ya. Sebagai anak Tuhan, anak-anak kadang melakukan kegiatan yang terpuji. Ya dong, kan anak Tuhan taat. Banyak sekali kegiatan anak-anak yang positif, memuliakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti ke gereja, berdoa, ikut sekolah Minggu, waktu Mbak Tata sama Mbak Ica nyanyi, ikut nyanyi, sukacita, waktu ada firman dengerin. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat anak-anak sekolah Minggu. Nah, tapi anak-anak, kadang anak-anak tidak menyadari ada kegiatan juga yang tidak terpuji, yang salah, yang tidak benar. Nah, apa saja misalnya? Nah, Ibu Desi tunjukin ya. Ini, tidak mematuhi perintah orang tua, berbohong kepada orang tua, tidak mau mengakui kesalahan, menyiksa hewan peliharaan. Nah, Ibu Desi ada gambarnya. Menyiksa hewan peliharaan. Ada peliharaan anjing disisa. Kadang anak-anak nggak sadar ngajak main, tapi ditendang, ditendang. Lalu apalagi? Menolak saat diminta ibu membeli sesuatu, ya. Menolak membantu kakak yang sedang membutuhkan bantuan. Melawan orang tua, ini ada gambarnya. Orang tuanya lagi kasih nasihat. Andi, belajar yang rajin. Kalau online jangan buka slide lain. Kayaknya aja Zoom, kayaknya aja Meet. Ternyata buka WA sebelahnya, chatan sama temen. Itu contohnya ya. Ini dinasehatin sama orang tuanya, tapi dia cuek aja. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Telinga kiri maksud Ibu Desi. Ada juga yang jawab omongan orang tua. Ibu nih, cerewet bener sih. Apalagi? Membuat kegaduhan saat orang tua beribadah, memarahi orang tua, mengambil uang kakak tanpa izin untuk jajan. Tuh ada gambarnya. Ada celana kakak nyantol, ada dompetnya nih, ada uangnya 10.000. Diambil diem-diem. Wah, banyak sekali. Bu Desi ada gambarnya, tidak merapikan mainan. Tuh kamarnya acak-acakan. Itu juga termasuk nggak taat loh. Lalu
tidak menyayangi tumbuhan. Tumbuhan dipetik bunganya, daunnya dipetik padahal nggak berguna. Untuk apa anak-anak? Lalu ada pot bunga ditendang, itu merusak tanaman ya anak-anak. Dan masih banyak lagi, ada kegiatan yang tidak terpuji. Nah, kadang papa mama kasih nasihat sama anak-anak, bu guru juga kasih nasihat. Tapi apakah anak-anak dengaran atau tidak? Nah, hari ini Bu Desi mau anak-anak buat video dari semua yang Ibu tunjukkan ini. Dari sekian banyak, ada 20 ini ya. Kira-kira yang tidak terpuji, kira-kira apa yang pernah anak-anak lakukan? Misalnya nomor 17 ya, tidak mau mengerjakan PR. Wah, anak-anak buat video seperti ini. Yang pertama yang harus diucapkan salamnya, halo, shalom, terserah mau salam apa. Lalu perkenalkan namanya, nama saya Andi dari kelompok kilometer 5 atau Lebong Siarang atau Talang Semut atau Sungai Buah atau Talang Dondong, sebutkan ya. Lalu yang ketiga anak-anak sebutkan kelasnya, saya kelas 3 misalnya. Lalu sebutkan kegiatan atau perbuatan yang tidak terpuji yang pernah saya lakukan adalah tidak mau mengerjakan PR. Lalu ceritakan siapa yang menegur anak-anak. Saya karena tidak mau mengerjakan PR, saya ditegur sama papa mama. Papa mama marah sama saya. Lalu apa yang saya lakukan setelah papa mama marah sama saya? Saya tidak mengulanginya lagi. Setiap ada PR, saya langsung kerjakan. Misalnya meet-nya, Zoom-nya selesai jam 11, langsung kerjakan. Nah, apa tadi yang harus dimuat dalam video anak-anak? Yang pertama, nama, kelas berapa ya? Lalu dari kelompok mana? Dan apa kegiatan perbuatan yang tercela, yang nggak terpuji? Lalu siapa yang menegurnya? Ya? Kasih tahu siapa yang menegur. Lalu yang terakhir, apa yang dilakukan anak-anak setelah anak-anak ditegur oleh orang lain. Nah, kayak bangsa Niniwe ditegur, akhirnya semuanya berpuasa sampai hewan-hewan peliharaan. Akhirnya mereka bertobat. Yunus ditegur, apa yang dilakukan? Bertobat dan akhirnya meminta ampun kepada Tuhan. Banyak sekali respon yang diberikan orang setelah orang ditegur. Anak-anak tunjukkan apa respon anak-anak setelah ditegur ya. Caranya buat video, minta papa mamanya kirim. Pakai bajunya bebas anak-anak. Yang penting anak-anak cantik, ganteng. Durasinya berapa Bu Desi? Durasinya boleh 1 menit atau 2 menit ya anak-anak, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting semua aspek yang mau disampaikan, anak-anak sudah sampaikan dengan jelas. Nah, belajar percaya diri. Belajar mengakui kesalahan juga di dalam video tersebut. Udah ngerti belum? Nah, kalau belum ngerti boleh WA guru sekolah minggunya ya. Anak-anak setelah anak-anak buat videonya, jangan lupa anak-anak kirim ke WA grup sekolah minggu. Jangan telat kirimnya ya, supaya nanti minggu depan akan ditampilkan di YouTube GKSBS Palembang Siloam. Oke anak-anak, hari ini itu saja kegiatan kita. Selamat hari Minggu, dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom. Nah, gimana adik-adik? Tadi sudah mendengarkan cerita kan? Adik-adik juga sudah membuat aktivitas. Tadi temanya tentang apa ya? Coba Mbak mau tanya. Tentang apa ya? Nah, bener banget. Tadi temanya tentang hati yang terbuka. Apa itu hati yang terbuka? Hati yang terbuka itu hati yang mau mendengarkan. Kalau papa atau mama sedang menasehati adik-adik, adik-adik gak boleh marah. Kan adik-adik dinasehati. Kita semua anak-anak Tuhan yang taat. Betul sekali Mbak Ica. Kalau gitu adik-adik kalau dinasehatin gak boleh marah ya. Karena kalau dinasihatin itu artinya kita disayangi dan dikasihi. Jadi kalau mama papanya nasehatin adik-adik gak boleh marah. Kalau gitu Mbak mau ajak adik-adik nyanyi 1 lagu lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar,
kuat dan perkasa. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita akan selesai. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami semua boleh Bapa sertai untuk boleh mengikuti sekolah minggu kami hari ini. Bapa, hari ini kami belajar akan sebuah makna taat Bapa, di mana kami harus memiliki hati yang terbuka saat orang tua kami menasehati kami. Kami berjanji untuk tidak marah Bapa, kami berjanji untuk semangat, dan kami berjanji untuk taat kepada Engkau ya Bapa, untuk orang tua kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Bapa yang boleh senantiasa menyertai kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, Mbak Tata, gak kerasa ibadah kita udah mau selesai. Tapi adik-adik gak boleh sedih, karena kita akan ketemu lagi di ibadah hari Minggu, minggu depan. Betul banget adik-adik, adik-adik jangan sedih ya. Nah kalau gitu adik-adik terus jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk lihat hasil aktivitas yang minggu kemarin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.